Selamat datang di channel saya. Kali ini saya akan mempresentasikan materi ilmu pengetahuan alam SMP kelas 7 semester 1. Bersama saya Imade Mulyana, dan PowerPoint ini merupakan hasil pengembangan dari PowerPoint yang sudah dibuat sebelumnya oleh Heni Purnamawati, Adib Marifu Sururi, dan Narum Yuni Margono. Kali ini kita akan membahas bab 2, yaitu klasifikasi makhluk hidup. Pada materi ini yang akan kita bahas ada 3 poin utama, yaitu ciri-ciri benda yang ada di sekitar kita, kemudian ciri-ciri makhluk hidup, dan pengklasifikasian makhluk hidup. Untuk video kali ini kita akan fokus di 2 topik ini, yaitu ciri-ciri benda di sekitar kita dan ciri-ciri makhluk hidup. Untuk pengklasifikasian makhluk hidup itu akan disajikan pada video selanjutnya. Kita akan mulai di ciri-ciri benda di sekitar kita. Benda-benda yang terdapat di alam semesta dapat dikelompokkan sebagai benda hidup dan benda tak hidup. Benda hidup terdiri atas komponen biotik yang meliputi semua jenis makhluk hidup. Sedangkan benda tak hidup terdiri atas komponen abiotik. Benda-benda tak hidup dapat dikelompokkan berdasarkan sifat atau ciri-cirinya. Berdasarkan sifatnya, benda-benda tak hidup juga dapat dikelompokkan menjadi benda tak hidup bersifat alamiah dan buatan. Jadi yang termasuk benda tak hidup alamiah, ya, itu langsung berasal dari alam. Contohnya tanah, batu, pasir, dan logam. Ada. Kemudian benda tak hidup buatan, misalnya ada meja, kursi, mobil, dan robot. Yang namanya buatan ini ada campur tangan dari manusia. Seperti itu. Kemudian materi berikutnya, ciri-ciri makhluk hidup. Nah, ciri-ciri makhluk hidup ini akan membedakan makhluk hidup dengan makhluk tak hidup lainnya yang ada di dunia ini. Jadi setiap makhluk hidup itu harus memiliki semua ciri-ciri ini. Satu saja ciri dari makhluk hidup ini tidak dimiliki, maka hal tersebut tidak disebut sebagai makhluk hidup. Yang pertama yaitu bergerak. Bergerak pada hewan itu merupakan gerak aktif, jadi berpindah tempat. Sedangkan pergerakan pada tumbuhan itu disebut gerak pasif karena tidak bisa kita amati secara langsung. Artinya tidak menunjukkan terjadinya perpindahan tempat. Kemudian ciri yang kedua yaitu peka terhadap rangsang. Misalnya ini ya, ketika kita melihat matahari, maka otomatis mata kita akan tertutup untuk menghindari cahaya matahari yang masuk ke mata terlalu banyak yang dapat mengakibatkan kerusakan pada mata. Nah, itu rangsangan berupa cahaya. Kemudian misalnya pada tumbuhan, rangsangan itu bisa berupa sentuhan. Misalnya pada tanaman putri malu, ketika kita sentuh dengan benda apapun, maka daunnya itu akan menguncup. Misalnya ini ada kaki seribu, ketika kita sentuh atau kita berikan perlakuan, dia akan menggulung. Kemudian ciri yang ketiga yaitu bernapas. Apa sih tujuan makhluk hidup itu bernapas?
Jadi adik-adik banyak yang berpikir tujuan dari bernapas itu adalah untuk menghirup oksigen. Apakah seperti itu? Jadi tujuan utama dari bernapas itu adalah untuk menghasilkan energi yang kita gunakan untuk beraktivitas, untuk tumbuh dan berkembang. Demikian juga pada tumbuhan. Itu ya. Kemudian ciri yang berikutnya, yang keempat, itu beradaptasi. Kenapa sih makhluk hidup itu perlu adaptasi? Jadi beradaptasi itu merupakan suatu cara untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan, biar dia bisa tetap eksis di lingkungan tersebut. Misalnya pada tumbuhan itu dia harus adaptasi di mana dia tumbuh. Misalnya ini tanaman teratai, dia beradaptasi dengan cara bagaimana? Ya, daunnya lebar untuk memperbanyak penguapan karena dia hidupnya di air. Kemudian tangkai daunnya itu berongga. Ya. Kemudian misalnya pada hewan ada istilahnya adaptasi morfologi yang merupakan adaptasi atau penyesuaian bentuk tubuh terhadap lingkungan. Misalnya bentuk paruh burung itu berbeda-beda sesuai dengan jenis makanannya. Kalau pemakan daging berbeda dengan tumbuhan pemakan biji-bijian. Berbeda pula dengan burung yang memakan ikan ataupun nektar. Kemudian ada adaptasi fisiologi, misalnya pada unta ya, ini hewan yang ada di gurun. Di dalam tubuhnya itu terdapat gundukan di punggungnya. Ini merupakan cadangan lemak yang bisa dia manfaatkan untuk bertahan hidup di daerah yang kering dan sedikit sumber air. Kemudian ada adaptasi tingkah laku. Ya, pada cicak misalnya dia bisa memutuskan ekornya ketika dia merasa terdesak atau terserang oleh pemangsanya, the predator. Dia memutuskan ekornya yang disebut dengan istilah autotomi. Nah, ekor ini nanti bisa tumbuh lagi. Ketika cicak memutuskan ekor, maka ekornya ini masih bisa bergerak. Maka si predatornya itu mengira bahwa ekornya itulah si cicak, padahal si cicak udah kabur. Nah, ini tujuannya untuk menyelamatkan diri. Kemudian ciri makhluk hidup yang berikutnya yaitu memerlukan makan atau nutrisi. Pada hewan sudah jelas bisa kita amati bahwa hewan tersebut membutuhkan makanan dan minuman sebagai sumber nutrisinya. Pada tumbuhan makan apa sih? Tumbuhan kan bisa membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Jadi pada intinya hasil fotosintesis itu kan salah satunya adalah amilum atau zat tepung. Nah, tumbuhan juga memakan itu atau membutuhkan amilum itu untuk pertumbuhannya. Ya, nggak ada tumbuhan makan tanah. Jadi seperti itu. Ya, dari mana tumbuhan makan? Dari tanah. Dari tanah itu dia cuma mendapatkan unsur-unsur hara yang dibutuhkan untuk pertumbuhan. Makanannya ya sama. Hasil fotosintesisnya itu dia manfaatkan sendiri untuk pertumbuhannya. Untuk persiapan perkembangbiakan yang akan kita bahas sekarang. Ciri yang berikutnya yaitu mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Pada manusia ini sangat mudah kita amati ya. Misalnya ketika kita berolahraga atau beraktivitas, kita akan mengeluarkan keringat. Ya. Keringat ini harus dikeluarkan dalam tubuh kita. Kemudian
ketika kita kencing, kita mengeluarkan urin. Urin itu harus dikeluarkan yang merupakan zat sisa metabolisme. Kalau yang harus dikeluarkan itu tidak keluar, maka itu akan menjadi sumber penyakit pada tubuh kita. Misalnya kita sering menahan kencing karena terlalu asik dengan aktivitas kita. Maka lama-kelamaan urin yang ada dalam kandung kemih ataupun dalam ginjal kita itu bisa mengkristal yang dapat mengakibatkan nanti yang disebut dengan kencing batu. Itu sangat menyakitkan. Ya. Kemudian ciri yang berikutnya, berkembang biak. Berkembang biak itu merupakan suatu usaha makhluk hidup untuk memperbanyak diri, atau dengan istilah lain mempertahankan jenisnya atau kelestarian jenisnya. Misalnya pada hewan itu cara perkembangbiakannya itu bermacam-macam. Ada yang beranak atau pipipar, ada yang bertelur, opopipipar, atau yang beranak dan bertelur yang disebut dengan opopipipar. Sedangkan pada tumbuhan itu perkembangbiakannya juga bisa secara generatif, yaitu melalui proses pertemuan antara sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina. Ada juga yang proses perkembangbiakannya secara vegetatif, yaitu tanpa melibatkan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Misalnya pada cocor bebek, pisang itu dia bertunas, kemudian pada tanaman bambu, seperti itu. Kemudian ciri berikutnya adalah tumbuh dan berkembang. Tumbuh dan berkembang. Jadi berbeda itu ya. Kalau tumbuh itu merupakan perubahan penambahan volume jumlah sel, jadi seperti itu. Berubah dari ukuran kecil menjadi lebih besar. Itu tumbuh. Kemudian kalau berkembang itu menunjukkan adanya kematangan pada organ reproduksi. Misalnya pada manusia sudah dikatakan mengalami perkembangan apabila organ-organ reproduksinya itu sudah berfungsi secara optimal. Pada perempuan itu sudah dihasilkan sel telur, kemudian pada pria itu sudah menghasilkan sel sperma. Sedangkan pada tumbuhan dikatakan sudah mengalami perkembangan apabila sudah menghasilkan organ-organ reproduksinya. Misalnya sudah berbunga. Itu. Kalau yang berkembang biak dengan cara vegetatif, dia sudah bertunas. Itu kalau yang alami. Kemudian ciri yang terakhir adalah makhluk hidup itu harus memiliki bahan genetik. Bahan genetik berupa DNA ataupun RNA sebagai bahan untuk pewarisan sifat atau diwariskan kepada keturunannya. Demikian ciri-ciri makhluk hidup ya. Ada 2 bab yang sudah kita bahas. Kemudian bab yang ketiga atau bagian yang ketiga yang kecil ini akan saya sajikan pada video berikutnya. Kalau ada yang perlu didiskusikan silakan coret-coret di kolom komentar. Mari kita belajar bersama-sama. Demikian yang bisa disampaikan. Terima kasih.